Assalamualaikum ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Alam semesta tidak mengada dengan sendirinya. Ia memiliki pencipta yang maha agung lagi maha bijaksana. Sang pencipta menciptakannya berdasarkan ilmu, kekuasaan, kehendak, dan hikmah. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang batil dan sia-sia. Dan segala peristiwa yang terjadi sepanjang peradaban manusia, berikut kisah-kisah di dalamnya, itu tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Dan selamat datang di kisah sepanjang zaman. As-Sa'labi mengatakan, setelah Allah menciptakan bumi, Dia mengutus seorang malaikat yang berasal dari bawah arsy. Malaikat itu muncul dari dasar bumi. Ia mengeluarkan salah satu tangannya dari arah timur dan tangan yang lainnya dari arah barat. Kemudian dia berpegangan pada ujung bumi karena kakinya tidak memiliki tempat berpijak. Maka Allah menurunkan seekor banteng dari surga, namanya Nun, yang mempunyai 40.000 tanduk dan 40.000 penyangga. Dari satu tanduk ke tanduk yang berikutnya, kalau ditempuh dengan jarak perjalanan, maka akan memakan waktu sekitar 500 tahun. Oleh karena itu, kaki malaikat tersebut bisa berpijak dengan seimbang pada banteng itu, karena memang besarnya banteng lebih besar daripada malaikat itu. Akan tetapi, kaki-kaki banteng itu tidak memiliki tempat untuk berpijak. Maka Allah menurunkan yakut hijau yang berasal dari surga yang telah dikeraskan selama 500 tahun. Oleh karena itu, kaki-kaki banteng itu bisa berpijak dengan seimbang di atas yakut hijau tersebut. Kemudian Allah menciptakan sakhrah atau batu setebal langit dan bumi. Itulah batu yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam satu batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surah Luqman ayat 16. Nama batu tersebut adalah Saykhur. Diriwayatkan bahwa di dalam batu ini terdapat 9.000 lubang. Di dalam setiap lubang tersebut ada lautan yang luasnya hanya diketahui oleh Allah. Yakut hijau itu bertempat di atasnya batu. Tatkala batu itu tidak memiliki tempat untuk menetap, untuknya Allah menurunkan seekor ikan yang sangat besar dari laut ketujuh yang berada di bawah arsy. Ikan tersebut bernama Bahmud, dan menurut riwayat lain, ikan tersebut namanya adalah Balhut. Batu itu bertempat di atas pundak ikan tersebut. Menurut sebuah riwayat, siapapun tidak akan mampu melihat ikan tersebut karena kilatan yang timbul dari matanya. Seandainya semua lautan dunia diletakkan di salah satu dari dua lubang hidungnya, maka lautan tersebut layaknya biji sawi yang ada di lapangan yang luas. Subhanallah. Ikan tersebut menetap di atas air. Ia diam di tempatnya dan tidak bergerak-gerak. Ikan itu berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu. Karenamu aku kuat. Dengan pertolonganmu aku berkemampuan. Seandainya tidak ada pertolonganmu, maka tentu aku tidak akan mempunyai kekuatan untuk memikul beban yang telah Engkau berikan kepadaku. Maka ya Allah, izinkanlah aku, wahai Tuhanku, untuk bersujud sebagai ungkapan rasa syukurku kepadamu atas semua itu." Allah mengizinkannya untuk bersujud, maka ikan itu membenamkan kepalanya ke dalam air hingga tidak kelihatan. Kemudian ia memunculkannya dari dalam air. Ikan itu terus-menerus bersujud setiap hari hingga hari kiamat. Selanjutnya, di dasar air tersebut Allah membuat udara. Di bawah udara itu ada kegelapan dan mulai dari sana pengetahuan makhluk terputus. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, kecuali Allah yang maha mengetahui. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Allah mempercayakan ikan tersebut kepada para malaikat.
Mereka mendatanginya setiap hari dengan membawa makanan untuknya sebanyak yang membuatnya kenyang. Mereka datang kepadanya dari laut yang bergelombang dengan membawa 1000 ikan, dan setiap ikannya panjangnya seukuran menempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Masya Allah, sebesar apakah itu? Adapun banteng oleh Allah dipercayakan kepadanya malaikat yang membawa makanan kepadanya. Setiap hari 1000 pepohonan dari kebun-kebun Qudrah atau kebun kekuasaannya Allah. Setiap pohon itu panjangnya seukuran dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Maka Maha Suci Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu besarnya makhluk-makhluk Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa iblis terlaknat senantiasa membenamkan dirinya ke bumi ke lapisan ke-7 hingga sampai kepada ikan yang bernama Bahmut itu. Dia datang kepadanya dan berkata, menggodanya, "Hai Bahmut, sesungguhnya banteng berkata kepadamu bahwa dia adalah yang memikul batu yang di atasnya ada bumi yang berlapis-lapis. Sedangkan engkau tidak memikul beban yang sebanding dengan beban yang dipikulnya. Seandainya engkau dibebani untuk memikulnya, tentu engkau tidak akan kuat walaupun engkau adalah yang memikulnya dan memikul batu itu. Padahal seandainya banteng dibebankan untuk memikulnya, tentu dia tidak akan kuat." Maka ikan Bahmut tersebut merasa takjub terhadap dirinya dan kekuatannya. Si iblis terkutuk itu menyangka bahwa dia telah berhasil menggoda si ikan, sehingga dia akan merusak apa yang ada di atasnya. Memang sang ikan kemudian berguncang-guncang di bawah kaki-kaki banteng. Tetapi kemudian Allah mengutus satu binatang kecil berukuran sebesar ngengat kecil, hewan kecil yang bernama Amah untuk menguasai ikan tersebut. Allah menempatkan binatang tersebut di antara 2 mata ikan. Binatang tersebut membuat lubang yang menuju ke arah otak ikan tersebut hingga sampai ke tulang otaknya. Oleh karena itu, ikan itu takluk dan diam di tempatnya, tidak bergerak, dan dia merasakan kepedihan yang ditimbulkan oleh si binatang kecil. Melihat itu, si iblis terkutuk datang kepada banteng. Kemudian dia menggodanya, sebagaimana dia telah menggoda ikan tadi. Karena tergoda, banteng itu berguncang-guncang seperti ikan tadi. Maka kepada banteng tersebut Allah menguasakan seekor binatang kecil dan menempatkannya di lubang hidungnya. Oleh karena itu, banteng tersebut ta'aluk dan diam seperti ikan tadi. Tipu muslihat untuk menimbulkan kerusakan yang direncanakan oleh si iblis tidak berhasil sama sekali. Itulah rahmat Allah yang melindungi makhluknya dari kejadian yang tidak kita ketahui. Maka subhanallah, Allah Maha Rahman lagi Maha Bijaksana.